informasi dan inspirasi. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini ya kembali kami hadir menemani Anda di acara Halo RRI, ruang untuk mendengarkan suara dan juga aspirasi dari masyarakat. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas ya keluhan dan juga kondisi warga yang terdampak gempa pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ya yang terjadi di tanggal 15 Agustus 2026 lalu, dan juga dampak dari gempa susulan ya yang masih terus terjadi ini di Pulau Flores dan juga Lembata ya. Mulai dari keluhan dasar, kemudian juga kondisi tempat tinggal, akses bantuan, hingga harapan masyarakat kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait. Seperti apa kondisi warga di tengah situasi pasca gempa ini dan apa saja yang masih menjadi kendala serta kebutuhan mendesak bagi warga terdampak saat ini? Pendengar, kami akan membacakan ya beberapa keluhan yang sudah disampaikan oleh warga masyarakat, baik itu dari Kabupaten ND maupun dari kabupaten-kabupaten tetangga. Namun di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas secara khusus ya yang keluhan yang disampaikan oleh warga dari Kabupaten ND, khususnya di kecamatan-kecamatan terdampak gempa 15 Agustus 2026 lalu. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya akan bacakan dulu nih ya, ada keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Rapowawo, Raja Wawo, Desa Tanari, kemudian juga Desa Umburoro ya, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten ND, yang mengeluhkan bahwa untuk saat ini mereka membutuhkan sembako ya
terutama beras, kemudian susu bayi, balita, popok bayi, dan juga air minum bersih. Nah, ini mereka memohon bantuan ya, karena sampai dengan saat ini belum ada bantuan yang diterima oleh mereka. Kemudian juga mereka mengeluhkan terkait dengan jaringan ya, kendala sinyal nih, jaringan telekomunikasi yang saat ini masih saja terganggu nih. Kemudian juga ada dari Desa Ngalupolo, Kecamatan Dona ya. Nah, kejadian longsor besar di jalur Trans Ende Ngalupolo akibat gempa yang menutup total jalan sehingga warga Ngalupolo dan desa-desa lainnya terisolir dari tanggal 15 hingga saat ini, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut ya dari pemerintah daerah untuk membantu membersihkan area longsor sehingga membuat masyarakat kehabisan bahan makanan ya dan juga air minum bersih. Nah, ini mohon instansi terkait ya untuk segera menindaklanjuti. Kami juga akan menghubungi ya dinas terkait untuk menanggapi keluhan-keluhan warga masyarakat ya terdampak bencana gempa. Dan seperti apa tanggapan dari pemerintah ya, khususnya dinas terkait, dinas PUPR, dan juga mungkin ya kami akan menghubungi Kepala Dinas PUPR, kemudian juga untuk warga masyarakat yang terdampak ya, kami akan mencarikan solusi untuk Anda nih seperti apa. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI untuk edisi hari ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sahabatku, kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Setia. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Kita berbeda untuk saling mengisi segala kekurangan kita. Menjadi sahabat untuk selamanya, atasi semua perbedaan. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya.
Tengah cari ayam atu. Oh, Dah berhari-hari dia tak balik. Risau atu. kesiannya. Kesian. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Oh, sahabat untuk selamanya, berbagi dan saling menjaga. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya, untuk selamanya, setia, setia, setia. Betul. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya Lithoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Kamu siapa? Main colok aja. Hai, aku charger HP. Oh, oke charger. Selamat bertugas ya. Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang. Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini? Gak tahu tuh si bos. Kenapa aku belum dilepas? Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Hah? Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum. Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari. Jangan dipegang. Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Oh, yeah, yeah. Katamu cintamu hanyalah untukku, ternyata semua hanya janji palsu. Come on, oh come on, ku tak tertipu. Oh, percuma saja kau terlalu banyak bicara, meminta untukku selalu saja percaya. Come on, oh come on, aku tak buta. Love me go, baby love me go. Tak bisa terus begini. You tell me why aku bukan boneka. No way, tak bisa kau memaksa. Sudahlah, sudah, aku tak bisa.
Baby sorry have to go and leave you feeling so bad. Please let me go because you make me down. Every time you are around you always make me down. Baby listen. Baby let me go. Let me go. Please let me go. Tak bilang terus begini. You tell me why aku bukan boneka. No way, tak bisa kau memaksa. Sudah, aku tak bisa. You tell me why manusia biasa. No way, dua harus tersiksa. Biarlah, lupakan saja. Maafkanlah bila ku telah sakitimu. Tapi diriku tak bisa lagi percaya karena ku sungguh kecewa. You tell me why aku bukan boneka. No way, tak bisa kau memaksa. Sudah, aku tak bisa. You tell me why manusia biasa. No way, harus tersiksa. Biarlah, lupakan saja. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi ya di Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026 ya, terkait dengan keluhan dari warga masyarakat ya yang terdampak gempa. Nah, ini kami juga masih menantikan ya tanggapan dari dinas terkait nih ya, khususnya BNPB dan juga PUPR ya, terkait dengan keluhan dari Ceni ya, warga Rapowawo, kemudian juga warga masyarakat Ngalupolo dan sekitarnya, dan juga ini ada keluhan ya dari Rita yang ada di Kampung Reka, Kecamatan Dona. Warga sebelumnya telah berupaya berjalan menuju arah Wolokota untuk memperbaiki sambungan pipa air yang rusak. Namun upaya tersebut terpaksa dihentikan karena gempa kembali terjadi dan warga memilih kembali ke kampung demi keselamatan. Kemudian juga mereka memohon bantuan agar informasi ini disebarkan ya, sehingga warga desa Reka bisa mendapat bantuan beras, kemudian juga air minum, serta longsorannya segera bisa dibersihkan ya, supaya kendaraan bisa lewat nih. Kemudian warga masyarakat di Mbotu Mboa ya, yang belum mendapatkan bantuan, mungkin dari pihak terkait ya, dari BPBD atau juga dari dinas-dinas terkait bisa mendata, maksudnya memperhatikan ya warga masyarakat tersebut yang ada di lokasi kampung dan juga perbukitan ya. Ini bisa segera mendapatkan bantuan karena mereka masih
kekurangan ya beras dan juga air minum bersih nih. Seperti apa tanggapannya? Kami masih terus mencoba ya menghubungi Kepala BPBD dan juga Kepala Dinas PUPR ya untuk menjawab serta memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan warga masyarakat yang terdampak bencana gempa ya. Untuk hari ini kami akan nantikan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini? Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak. Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak. Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi. Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat. Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang. Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. We are many, we are one, living under the same sun. One nation, we are many, we are one, generation. We are one, J-Flow right here. We are one, living the ring of under fire. the same sun. Let's go we higher. Are many, we are one. You ready? We are one, we are one. We're a land of more than 15,000 islands. The ocean people don't just stand out in silence. It's time to get up, man, and let your voice be heard. Cause the race is on, now we gotta be the first. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Kau pasti bisa, together live in unity. I'm Indonesian, man, and I'm proud. One hell of a nation. I tell you what, invaders came here, but we kick them out. Cause I'm Indonesian, man, and I'm proud. And once upon a time in the east, there was this land that is so full of bliss. The land so rich, it got everything. A land so fertile, you can plant almost anything. Let's forget the past, move forward. We got a lot to do to be the best, man. It's up to me and you. We are one, living under the same sun. We are many, we are one. We are one, we are one. We are many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one. We are one, we are one. Yeah, cause these are the truth that you're rarely being told. That we're so rich of oil and gold and gas and the minerals and all kinds of riches. The mountains, rivers and beautiful beaches. We were once the leader of the region, Lion of Asia, we didn't get for no reason. Your government might issue a travel warning, but right here we miss you. So keep on coming to this land where the people are nice. The spot on earth they call the paradise. Cause we're surrounded by the ring of fire. We're not afraid, we will only go higher. I'm Indonesian, man, and I'm proud. One hell
hell of a nation. I tell you what, invaders came here, but we kicked them out, cause I'm Indonesian, man, and I'm proud. We are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one. We are many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one. Now is the time we take our stand to stay united till the end. We don't give up and we don't give in. We don't give it up, we don't give it in. Under one flag, the red and white, Indonesia, we will be alright. Living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one. We are many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one. We don't give up, we don't give in, we don't give it up, we don't give it up. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku Endilio yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longaroa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Lakipuu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten Ende, Bapak Kristoforus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa? Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali. Sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kejumari. Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya Bapak Kristo? Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu. Nah ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama Bapak? Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan. Sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga. Karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat. Alasan orang tuanya seperti itu.
Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristo, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil? Sejak kecil itu sudah memang kelihatan beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan. Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu Kembakore yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu? Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu ya saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu. Nah, kalau begitu, Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak? Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya. Dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham. Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri. Memang beliau itu memiliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada. Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak? Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya. Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya. Pendengar, sebagaimana ditulis Servas Mario dalam Perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adu domba, memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga? Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu Wolobalu. Perang antar suku melawan Sekosodo Marisodo yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu, tanah di daerah dataran Maurole. Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji.
Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda? Ya, benar itu terjadi sehingga beliau punya niat karena warga sudah disiksa seperti itu. Beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watunggere ini untuk berkumpul di Watunggere mendirikan sebuah benteng. Sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga. Dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu. Dan selain itu juga pendengar Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur? Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranuri hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watunggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih Bapak Kristo ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu? Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wologai, Belanda jalan masuk, dari Ende menuju Wologai, Wologai baru menuju Watunggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watunggere. Oke, ini terjadi di tahun 1907 Bapak ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watunggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini Bapak? Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende, diadakan apel bendera di Watunggere. Kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat desa Watunggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende, Marcel, dan Wakil Bupati Ende, Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watunggere, tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat Desa Watunggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan
Pemda ND terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watunggere Marilonga. Baik, pahlawan Marilonga pendengar ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten ND secara umumnya. Nah, yang terakhir Bapak Christoforus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah. Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten ND atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Watunggere Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watunggere dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukeli. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga untuk masa-masa yang akan datang. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watunggere dari Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Datukeli, Kabupaten ND. Semoga semangat Marilonga, perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari. Cemas atau panik merupakan respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. 4, minum air putih, di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. Keenam, hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Halo RRI ya, sambil menantikan solusi atau tanggapan dari Kepala BPBD ND. Kami kembali bacakan ya keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat ya, diantaranya dari Nangapenda terkait dengan
kebutuhan pokok ya, dan juga air minum bersih yang sampai dengan saat ini belum ada diterima bantuan oleh masyarakat terdampak ya. Kemudian juga longsor besar di jalur Trans ND bagian selatan ya di Ngalupolo akibat gempa ini. Mereka meminta agar segera dicarikan solusinya ya. Dan juga warga masyarakat Reka, Kecamatan Dona nih, yang mana mereka mengeluhkan sambungan pipa air minum bersih mereka rusak. Kemudian untuk diperbaiki, mereka juga masih di tengah keadaan was-was ya, karena gempa susulan yang masih terus terjadi. Dan saat ini pendengar, kami mencoba menghubungi ya Kepala BPBD ND Bapak Sylvester Meta ya, untuk memberikan tanggapan ataupun solusi ya terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat di bagian selatan Kabupaten ND ya, di Reka, Ngalupolo, kemudian juga di Kabupaten Nangapenda ya, bagian barat Kabupaten ND nih. Mereka juga mengeluhkan hal yang sama ya, krisis sembako, kemudian juga air minum bersih ya, karena dampak dari bencana gempa. Kemudian juga terkendala dengan sinyal ya, jaringan telepon nih. Mereka susah untuk menghubungi keluarga ataupun meminta bantuan ya, karena tidak mendapatkan sinyal yang bagus nih. Dan pendengar, untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD ND ya, Bapak Sil Meta nih. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Disintegrasi. Ya Bapak, selamat beraktivitas ya dan sukses selalu nih Bapak di pagi hari ini. Di pagi hari ini Bapak, banyak sekali keluhan dari warga masyarakat terdampak gempa ya. Mereka mengeluhkan bahwa bantuan ke wilayah mereka ini belum ada, kemudian juga jaringan telepon juga terganggu. Nah, seperti apa nih khususnya di Raja Wawo nih, Rapowawo, Raja Wawo Nangapenda nih Bapak, kemudian juga di Tanari, Desa Emburoro, Kecamatan Nangapenda, penanganannya seperti apa Bapak? Baik, terima kasih buat semua masyarakat Kabupaten ND. Yang pertama, kami dari pemerintah mewakili Bupati menyampaikan rasa berduka dan prihatin atas kondisi yang sekarang sedang kita hadapi. Kemudian berikutnya bahwa memang sampai dengan hari ke-5 ini kami terus berusaha untuk menyalurkan bantuan secara baik, secara terukur sesuai dengan prioritas pelayanan. Nah, terkait dengan penyaluran bantuan ini, kami memakai mekanisme penyaluran berjenjang. Kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, Pak Babin, Babin Kantipmas, maupun Bapak Desa. Dan memang kita mohon untuk tetap bersabar, karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas. Bantuan yang masuk juga terus berjalan, tetapi kami pastikan bahwa setiap hari kami usahakan gudang logistik kami itu selesai. Jadi barang-barang itu bergeser semua ke masyarakat yang membutuhkan. Dan bantuan juga terus berdatangan. Mungkin hari ini masuk bantuan juga dari SKI ataupun dan lain-lain, termasuk dengan bantuan dari Bulog, beras kemungkinan sebanyak 17 ton akan masuk juga hari ini. Nah, demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon tetap bersabar, tetap waspada, gempa susulannya masih terjadi. Kita semua merasa prihatin, merasa berduka, mari jaga rasa, tetap semangat. Demikian. Baik Bapak. Nah, untuk penanganan di daerah-daerah yang terkena longsoran nih,
jalan terputus akses, kemudian juga untuk mereka mobilitasnya itu juga terkendala. Nah, ini seperti apa nih Bapak? Baik, terima kasih. Di saat kami merilis pernyataan bencana dan membentuk posko darurat bencana, kita melibatkan seluruh unsur terkait. Nah, terkait dengan jaringan telekomunikasi, kami sudah disampaikan oleh pihak Telkom wilayah ND yang menyatakan bahwa kehandalan jaringan pasca bencana hampir dipulihkan. Kemudian 100% hampir. Ada beberapa yang masih terkendala. Kemudian untuk jaringan listrik, manajer PLN juga menyampaikan untuk kawasan ini sudah 100% terlayani dengan baik. Lalu untuk akses jalan, ruas jalan nasional, kami juga berkoordinasi dengan Balai Jalan, mereka sudah mengintervensi sehingga semua akses jalan nasional bisa terpulihkan. Kemudian untuk jalan kabupaten yang terakhir kemarin di Reka, Pak Kadis PUPR sudah menyampaikan ke kami bahwa untuk sementara aksesnya sudah bisa berjalan dan akan diupayakan untuk lebih baik lagi. Demikian. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk tanggapannya hari ini, dan mudah-mudahan saja apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat terdampak ini bisa segera teratasi, dan juga kondisi jalan serta infrastruktur lainnya juga bisa segera pulih nih Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat beraktivitas. Salam tangguh dari Studio Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya tanggapan dari Kepala BPBD Kabupaten ND ya terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh beberapa warga masyarakat yang terdampak bencana gempa. Sekaligus saya Joanna dan juga rekan kerabat kerja dari Halo RRI pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat bertugas dan tetap semangat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.